Namaku Larasati, dan hari ketika tanah merah menutup pusara ibuku adalah hari ketika separuh jiwaku ikut dikubur bersama perempuan paling baik yang pernah Tuhan titipkan dalam hidupku, perempuan yang membesarkanku sendirian sejak ayah meninggal, perempuan yang mengajarkanku bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh ditukar dengan apapun, bahkan oleh cinta, bahkan oleh pernikahan, bahkan oleh keluarga yang mengatasnamakan darah dan adat. Dan aku masih mengingat jelas aroma bunga melati yang mulai layu di pelataran rumah peninggalan ibu ketika para pelayat terakhir pergi. Langit mendung menggantung rendah, dadaku berat, mataku panas, dan aku hanya ingin masuk ke kamar ibu, memeluk bantalnya, dan menangis sampai aku kehabisan air mata. Tetapi takdir rupanya belum selesai mengujiku, karena saat aku baru saja menutup pintu pagar, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah, disusul dua mobil lainnya. Dan aku berdiri terpaku ketika melihat ibu mertuaku turun lebih dulu dengan wajah angkuh, di belakangnya suamiku Arman, bapak mertuaku Darto, adik iparku Siska, dan dua orang sepupu mereka. Semuanya membawa koper, kardus, tas besar, gulungan kasur, bahkan rak plastik. Seolah-olah mereka datang bukan untuk melayat, melainkan untuk pindahan, dan benar saja, tanpa salam, tanpa rasa malu, tanpa sedikit pun empati pada rumah yang baru saja ditinggal mati pemiliknya. Ibu mertuaku menepuk pintu mobil sambil berkata lantang, "Ayo cepat turunkan barang-barangnya, mulai hari ini kita tinggal di sini, rumah ini besar, sayang kalau kosong." Darahku langsung naik ke kepala, namun aku masih mencoba menahan diri karena aku baru saja kehilangan ibu dan tubuhku terlalu lelah untuk bertengkar, jadi aku melangkah mendekat dan berkata dengan suara serak, "Bu, ini rumah almarhum ibu saya. Belum ada pembicaraan apa-apa. Saya tidak mengizinkan siapapun pindah ke sini." Ibu mertuaku malah tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk, lalu memandangku dari atas sampai bawah seperti aku hanya pembantu yang berani bicara lancang. "Mengizinkan? Memangnya kau siapa? Kau ini sudah jadi bagian keluarga suamimu, jadi semua yang kau punya ya untuk keluarga suamimu juga." Aku memandang Arman, berharap suamiku setidaknya menegur ibunya, atau berkata bahwa mereka datang terlalu jauh, terlalu kasar, terlalu tidak tahu diri, tetapi Arman justru menghela napas seolah aku yang sedang membuat masalah, lalu berkata, "Laras, jangan lebay dulu, kita ini keluarga, rumah sebesar ini sayang kalau cuma kamu tempati sendirian, lagi pula ibu juga capek terus ngontrak, lebih baik kita semua tinggal di sini." Saat itulah aku merasakan sesuatu retak di dalam diriku, sesuatu yang selama ini berusaha ku pelihara dalam pernikahan kami, yaitu keyakinan bahwa Arman masih memiliki hati, dan aku menatap wajahnya lama-lama, mencoba mencari sisa lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku. Tetapi yang kulihat hanya pria yang berdiri di samping ibunya sambil membiarkan istrinya yang sedang berduka diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. "Tidak," kataku tegas. "Rumah ini bukan untuk kalian. Ibu saya baru dimakamkan beberapa jam lalu, setidaknya hormati beliau." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ibu mertuaku sudah maju 2 langkah dan menampar pipiku keras sekali hingga kepalaku terlempar ke samping. Telingaku berdenging, dunia mendadak sunyi, dan sebelum aku sempat menyimbangkan tubuh, tamparan kedua, ketiga, dan keempat mendarat bertubi-tubi di wajahku sambil ia berteriak dengan mata melotot penuh kebencian, "Dengar baik-baik, perempuan tidak tahu terima kasih, rumah ini mulai sekarang jadi milik keluarga anakku, dan kau kalau mau tinggal di sini harus ikut aturan kami." Aku mencium rasa besi di mulutku, bibirku pecah, tangan Siska menahan lenganku agar aku tak melawan, dan yang paling menyakitkan bukanlah rasa panas di pipi, melainkan kenyataan bahwa Arman tidak bergerak sedikit pun untuk menghentikan ibunya. Ia hanya berkata, "Sudah, Bu, jangan terlalu keras, nanti tetangga lihat." Seolah masalahnya bukan karena ibunya menamparku di rumah ibuku yang baru dimakamkan, tetapi karena takut dilihat tetangga. Saat itulah aku mengerti bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi yang layak ku minta penjelasan, karena semua sudah jelas. Keluargaku baginya hanya harta, aku baginya hanya jembatan menuju kenyamanan, dan duka ibuku bagi mereka hanya kesempatan emas untuk merebut rumah yang mereka kira bisa mereka kuasai dengan teriakan dan kekerasan. Aku mengusap darah di sudut bibir, menarik napas panjang, lalu diam, sangat diam. Sampai ibu mertuaku mengira aku akhirnya tunduk, ia mendengus puas, berbalik, dan mulai mengatur orang-orang itu masuk ke rumah, sambil menyuruh mereka menaruh kardus di ruang tamu,
koper di kamar utama, bahkan ada yang sudah membawa turun rice cooker dan wajan dari mobil, seolah-olah mereka sedang menduduki wilayah kosong, bukan menjarah rumah seorang perempuan yang baru saja kehilangan ibunya. Aku berdiri mematung beberapa detik, menatap satu persatu wajah mereka, lalu mengeluarkan ponsel dari tas tanganku. Tanganku gemetar bukan karena takut, tetapi karena amarah dan luka yang terlalu penuh. Aku menekan satu nomor yang selama ini kusimpan untuk keadaan darurat. Nomor yang pernah diberikan ibu bertahun-tahun lalu sambil berkata, kalau suatu hari ada orang yang mencoba merampas rumah ini, telepon dia, karena rumah ini bukan sekadar bangunan, ini amanah keluarga kita. Panggilan itu dijawab cepat, dan aku berkata pelan namun jelas. Pak Hendra, ini Larasati, tolong datang ke rumah ibu sekarang juga, bawa semua dokumen dan orang-orang yang diperlukan. Ada penyusup yang mencoba mengambil alih rumah. Suaraku begitu tenang sampai aku sendiri terkejut, seolah-olah semua air mataku telah berubah menjadi es. Baik, Nona Larasati, saya berangkat sekarang, jawabnya singkat. Aku memutus telepon, lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apa-apa. Ibu mertuaku melihatku dengan senyum menang. Nah, begitu dong, dari tadi kalau nurutkan enak, sekarang pergi bikin teh untuk kami semua. Capek habis dari makam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuatku semakin yakin bahwa keputusan yang akan kuambil setelah hari ini tidak boleh setengah-setengah. Aku berjalan melewati mereka dan masuk ke kamar ibu, menutup pintu, dan disitulah, untuk pertama kali sejak pemakaman selesai, aku membiarkan diriku menangis, tetapi air mata itu bukan lagi air mata duka semata, melainkan air mata seorang anak yang merasa gagal melindungi rumah terakhir ibunya. Air mata seorang istri yang baru sadar dirinya tidak pernah dicintai, dan air mata seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon belas kasihan kepada orang-orang yang hanya mengenal keserakahan. Di atas meja rias ibu masih ada sisir kayu favoritnya, kacamata bacanya, botol minyak kayu putih, dan map coklat tua yang dulu sering ia simpan terkunci. Aku membuka laci dan menemukan map itu persis di tempat yang pernah ia tunjukkan diam-diam 2 bulan sebelumnya ketika kesehatannya mulai menurun. Di dalam map itu ada sertifikat rumah, akta waris, surat kuasa, salinan rekening, dan dokumen perusahaan keluarga kami yang selama ini tidak pernah ku ketahui detailnya karena ibu selalu berkata, belum saatnya, dan saat melihat semuanya, jantungku berdegup keras karena nama yang tertera sebagai pemilik tunggal rumah itu adalah aku, Larasati Maheswari. Berdasarkan hibah yang sudah ditandatangani, disahkan notaris, dan tercatat resmi 6 bulan lalu, tanganku menutup mulut sendiri saat kesadaran itu menghantamku. Ibu telah menyiapkan semuanya, ia tahu mungkin suatu hari aku akan berdiri sendirian dan membutuhkan perlindungan hukum, dan bukan hanya rumah itu, di bawah dokumen rumah ada berkas saham mayoritas sebuah perusahaan distribusi bahan pangan regional bernama Maheswari Sentosa, perusahaan yang selama ini kukira hanya usaha kecil mendiang kakek. Ternyata adalah bisnis besar dengan aset miliaran rupiah yang kini, berdasarkan wasiat ibu, sepenuhnya jatuh ke tanganku. Napasku tercekat, bukan karena gembira, tetapi karena malu. Selama ini aku hidup sederhana bersama Arman, bahkan rela menjual beberapa perhiasan untuk membantu bisnis keluarga suamiku yang katanya sering rugi, rela menahan hinaan ibu mertua yang menganggap aku menumpang hidup pada anaknya. Rela bekerja siang malam sebagai desainer interior freelance sambil berpura-pura bahwa aku memang perempuan biasa tanpa sandaran siapapun. Padahal di belakang itu semua ibu diam-diam menjaga hakku, dan sekarang setelah ia tiada, orang-orang yang selama ini meremehkanku justru datang hendak menjarah warisan yang bahkan tidak mereka pahami nilainya. 10 menit kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah, lalu langkah kaki banyak orang. Disusul suara pria yang tegas dan berwibawa memanggil dari luar, "Permisi, saya Hendra Wijaya, kuasa hukum keluarga Maheswari." Aku keluar dari kamar sambil membawa map coklat itu, dan pemandangan di ruang tamu membuat sudut bibirku nyaris tersenyum untuk pertama kali hari itu. Pak Hendra datang bersama 2 pengacara muda, seorang notaris, 4 satpam perusahaan, serta 2 polisi dari polsek setempat yang rupanya dihubungi sebagai pendamping karena ada potensi sengketa dan intimidasi. Wajah ibu mertuaku yang tadinya pongah seketika berubah. "Ini apa-apaan?" bentaknya. Pak Hendra menatapnya datar, lalu mengeluarkan dokumen. "Kami menerima laporan bahwa ada pihak yang secara melawan hukum mencoba menduduki properti milik Nona Larasati Maheswari.
Berdasarkan sertifikat hak milik nomor sekian atas nama beliau, kami meminta seluruh pihak yang tidak memiliki izin untuk segera mengosongkan rumah ini. Bapak mertuaku tertawa mencemooh. Ah, pengacara segala. Dia itu istri anak saya. Jadi otomatis rumah ini milik anak saya juga. Notaris yang ikut datang maju satu langkah, menyesuaikan kacamatanya, lalu berkata, "Maaf, Pak, secara hukum itu tidak benar. Rumah ini adalah harta bawaan yang diperoleh melalui hibah atas nama pribadi sebelum terjadi sengketa apapun, bukan harta bersama, dan tidak ada hak sedikit pun pada pihak suami atau keluarganya untuk menempati tanpa persetujuan tertulis pemilik." Wajah Arman berubah pucat, ia akhirnya menatapku dengan benar. Bukan sebagai istri penurut, tetapi sebagai seseorang yang mendadak berdiri jauh di atas jangkauannya. "Laras, ini maksudnya apa?" Tanyanya pelan, aku menatapnya tanpa emosi. "Maksudnya sederhana, keluar dari rumah ibuku." Ibu mertuaku langsung menuding wajahku. "Berani sekali kau mengusir keluarga sendiri hanya karena rumah tua begini, dasar anak tidak tahu balas budi. Siapa yang selama ini menampungmu?" Aku hampir tertawa mendengar kata menampung keluar dari mulut perempuan yang selama 3 tahun terakhir hidup dari uangku tanpa pernah tahu sumbernya. Pak Hendra menyerahkan salinan bukti transfer yang dulu sering kulakukan untuk menutup cicilan ruko atas nama Arman, biaya rumah sakit bapak mertuaku, utang pinjol Siska, bahkan renovasi dapur kontrakan mereka. Untuk meluruskan narasi, justru klien kami memiliki bukti bahwa selama ini beliau secara rutin menanggung kebutuhan finansial keluarga bapak ibu. Jadi mohon berhenti memutarbalikkan fakta. Polisi yang berdiri di dekat pintu mulai bersikap lebih tegas, meminta mereka tidak membuat keributan, dan ibu mertuaku yang merasa terpojok mendadak maju hendak merebut map di tanganku, tetapi satpam perusahaan segera menghalangi. "Tolong jangan sentuh klien kami," katanya. Suara gaduh pun pecah. Siska berteriak bahwa aku perempuan licik. Bapak mertuaku memaki. Arman mencoba mendekat sambil berkata, "Laras, kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu mempermalukan keluarga seperti ini." Aku memandangnya dan menjawab dengan suara yang justru semakin tenang, "Keluarga. Ketika ibumu menamparku di rumah almarhum ibuku, kau diam. Ketika mereka datang dengan truk untuk menduduki rumah ini sebelum tanah makam ibuku kering, kau setuju. Jadi jangan bicara tentang keluarga." Kalimat itu membuat ruang tamu mendadak senyap sesaat, karena bahkan polisi pun menoleh pada Arman dengan tatapan berbeda, seakan baru menyadari kedalaman kebusukan yang sedang mereka saksikan. Pak Hendra kemudian mengeluarkan satu dokumen lagi. Surat peringatan resmi yang memuat larangan memasuki properti tanpa izin pemilik, disertai ancaman pidana bila mereka memaksa. "Kami beri waktu 15 menit untuk mengeluarkan seluruh barang bawaan dan meninggalkan lokasi," katanya. Ibu mertuaku histeris. "Tidak bisa, ini tidak adil, anak saya suaminya, dia berhak." Aku menatapnya lurus-lurus dan berkata, "Keadilan baru mulai datang hari ini, Bu." 15 menit itu berubah menjadi pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Koper-koper yang tadi mereka bawa masuk dengan rasa percaya diri kini diseret keluar dalam keadaan berantakan, kardus tumpah, spray jatuh ke tanah. Siska menangis karena makeup pouchnya terinjak. Bapak mertuaku terus mengumpat, dan ibu mertuaku masih berteriak dari teras bahwa aku anak durhaka, perempuan mandul tak tahu diri, istri tak berguna, dan banyak hinaan lain yang sudah terlalu sering kudengar selama bertahun-tahun. Tetapi hari itu semua kata-kata mereka terdengar jauh, tak lagi punya daya melukaiku, karena untuk pertama kalinya aku berdiri di pihak diriku sendiri. Arman adalah orang terakhir yang keluar. Ia berdiri di depan pintu, menatapku dengan wajah campur aduk antara marah, malu, dan takut kehilangan sumber kehidupan yang selama ini ia kira akan selalu tersedia. "Laras, kamu keterlaluan," katanya, "setelah semua yang kita lalui, kamu memilih mengusirku seperti anjing?" Aku menahan tatapan matanya dan menjawab, "Bukan aku yang mengusirmu seperti anjing, Arman. Kamulah yang datang seperti perampok ke rumah duka istrimu." Pintu kututup tepat di depan wajahnya, dan ketika bunyi klik kunci terdengar, aku merasa seolah seluruh babak lama dalam hidupku resmi berakhir. Malam itu rumah kembali sunyi, hanya tersisa aroma dupa, bunga pemakaman, dan bekas langkah kaki orang-orang serakah yang baru saja terusir. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap foto ibu yang masih dipajang di meja altar kecil. "Bu, aku minta maaf," bisikku. Aku terlambat menyadari semuanya. Air mata jatuh lagi.
Tapi kali ini bukan air mata yang lemah, melainkan air mata yang membersihkan, dan Pak Hendra, yang masih tinggal sebentar untuk memastikan keamanan rumah kemudian duduk berhadapan denganku, menyerahkan segelas air, dan berkata, almarhumah sudah mengantisipasi kemungkinan ini, beliau juga meninggalkan instruksi lain bila Nona membutuhkannya. Aku mengangkat kepala. Instruksi apa? Ia membuka map lain dan memperlihatkan salinan perjanjian pranikah yang ternyata pernah dibuat diam-diam atas desakan ibu, namun tidak pernah kusadari detailnya karena dulu aku hanya menandatangani berbagai dokumen menjelang pernikahan atas kepercayaan penuh kepada ibu dan notaris keluarga. Perjanjian itu memisahkan seluruh aset bawaan dan aset warisanku dari harta bersama secara mutlak, termasuk klausul perlindungan atas usaha dan rekening investasi keluarga. Aku terdiam cukup lama, lalu tertawa pahit. Ibu bahkan melindungiku dari kebodohanku sendiri. Pak Hendra tak menjawab, tetapi tatapannya cukup mengatakan bahwa ia memahami segalanya. Malam itu juga aku membuat keputusan yang seharusnya sudah kuambil sejak lama. Pak, saya ingin menggugat cerai Arman, ucapku, dan suara itu terasa sangat ringan begitu keluar dari mulutku, seolah sebuah rantai besar terlepas dari leherku. Baik, kata Pak Hendra, besok pagi kita urus. Keesokan harinya aku bangun dengan wajah masih bengkak bekas tamparan, tetapi jiwaku terasa lebih tegak daripada hari-hari sebelumnya. Aku mengenakan blazer hitam, mengikat rambut rapi, membawa semua dokumen yang diperlukan, dan pergi ke kantor hukum Maheswari, rekan bersama Pak Hendra. Di sana aku baru mengetahui lebih banyak hal yang selama ini sengaja disembunyikan ibu agar aku bisa menikah tanpa dihantui bayang-bayang status. Perusahaan Maheswari Sentosa bukan satu-satunya aset, ada gudang logistik, beberapa ruko, 2 bidang tanah produktif, rekening deposito, dan portofolio investasi yang nilainya membuatku terdiam. Semua ini sekarang di bawah kendali Nona sebagai ahli waris tunggal, ujar staf legal, dan untuk sesaat aku merasa mual memikirkan bagaimana selama ini aku membiarkan ibu mertuaku menghinaku miskin, mengomel tiap kali aku tak bisa memberi mereka uang tambahan, menuduhku hanya numpang makan pada Arman, padahal nyatanya justru uang dari aset ibuku yang berkali-kali menyelamatkan bisnis suamiku dari bangkrut. Ya, bisnis Arman, toko bahan bangunan bernama CV Sinarjaya, yang sering ia banggakan di depan keluarga seolah hasil kerja kerasnya sendiri, padahal setelah diperiksa, sebagian besar modal operasional selama 2 tahun terakhir berasal dari pinjaman informal tanpa bunga yang kuambil dari rekening pribadiku. Belum lagi jaminan yang pernah kutandatangani untuk membantu pembelian gudang kecil mereka, dan fakta yang lebih kejam lagi adalah bahwa Arman ternyata pernah beberapa kali memindahkan uang dariku ke rekening ibunya dengan alasan investasi keluarga. Jumlahnya tak sedikit, tetapi semua tercatat, semua ada buktinya, semua bisa ditarik kembali melalui proses hukum perdata. Dadaku menghangat bukan karena dendam buta, melainkan karena akhirnya kebenaran punya bentuk, angka, tanda tangan, dan pasal, dan aku tidak lagi harus melawan dengan tangisan. Siang itu gugatan cerai didaftarkan dengan dasar kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran emosional, penyalahgunaan kepercayaan, dan sengketa finansial, sekaligus permohonan sita atas aset yang terkait dengan dana milikku. Aku juga membuat laporan resmi tentang penyerobotan rumah dan penganiayaan yang dilakukan ibu mertuaku. Apakah saya terlalu kejam? Tanyaku pelan setelah menandatangani semuanya. Pak Hendra memandangku dan berkata, tidak, Nona, selama ini Anda terlalu baik. 3 hari setelah kejadian itu, Arman datang ke rumah sendirian, tanpa ibunya, tanpa arogansi, wajahnya kusut, matanya merah, dan untuk pertama kalinya ia mengetuk pagar seperti orang asing. Aku menemuinya dari balik teras tanpa mempersilahkannya masuk. Laras, tolong cabut gugatannya. Katanya, suaranya serak. Ibu memang salah, tapi dia emosi, kamu juga tahu beliau begitu. Kita bisa pindah dan cari jalan tengah. Jangan sampai rumah tangga kita hancur. Aku memandang pria di hadapanku itu dan merasa asing. Bagaimana dulu aku bisa mencintainya sedalam itu? Bagaimana dulu aku bisa percaya bahwa ia akan menjadi pelindungku? Mungkin karena aku mencintai potensi yang kubayangkan ada padanya. Bukan lelaki nyata yang kini berdiri meminta keringanan setelah semua kartu terbuka. Rumah tangga kita sudah hancur saat kau memilih diam ketika ibumu menamparku. Jawabku, dan lebih hancur lagi ketika kau ikut datang membawa koper untuk merampas rumah ibuku. Arman menelan ludah, lalu mendekat sedikit. Aku hilaf, Laras, aku tertekan.
Ibu terus mendesakku, bisnis juga sedang turun. Aku cuma berpikir kalau kita tinggal di sini semua masalah selesai. Aku hampir tersenyum mendengar betapa sederhananya ia menggambarkan perampasan sebagai solusi. Masalah siapa yang selesai? Arman? Masalah keluargamu? Lalu aku? Duka ibuku? Hakku? Ia tak mampu menjawab, hanya menunduk, kemudian mengangkat kepala dengan sorot mata penuh perhitungan. Aku nggak tahu kamu punya semuanya ini, kalau aku tahu, kalau kau tahu, kau akan mencintaiku lebih tulus. Potongku, dan ia terdiam. Kebisuan itu adalah jawaban paling jujur yang pernah ia berikan selama pernikahan kami. Aku memandangnya lama, lalu berkata, pergilah, Arman. Prosesnya akan tetap berjalan. Ia pulang dengan wajah kalah, tetapi ternyata keluarga itu belum habis akalnya. Sore harinya ibu mertuaku datang bersama dua tetangga kontrakannya yang entah diperalat sebagai saksi moral, berdiri di depan rumah sambil meraung-raung seolah akulah penjahat yang menelantarkan mertua miskin. Ia berteriak bahwa aku menantu durhaka, perusak rumah tangga, wanita berhati batu yang mengusir orang tua suami dari rumah keluarga sendiri. Tetapi kali ini aku sudah siap. CCTV depan rumah merekam semuanya. Security perusahaan berjaga, dan Pak Hendra telah mengirim surat larangan mendekat. Ketika ibu mertuaku mencoba menerobos pagar, petugas kepolisian yang sedang patroli dan sudah diberi salinan laporan langsung menegurnya. Ia makin histeris, bahkan sempat berlutut sambil menangis palsu agar tetangga sekitar kasihan. Namun kasihan bukan lagi mata uang yang bisa membeliku. Aku hanya berdiri di balik jendela, memandangi drama murahan itu dengan hati yang dingin. Lalu kembali masuk dan melanjutkan rapat daring dengan Direktur Operasional Maheswari Sentosa yang menungguku mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Ya, hidupku mulai bergerak cepat ke depan, dan aku tidak punya waktu lagi untuk terseret ke rawa manipulasi keluarga Arman. 2 minggu kemudian sidang mediasi pertama digelar. Arman datang rapi mengenakan kemeja putih yang dulu sering kupilihkan, sementara ibu mertuanya duduk di belakang dengan wajah dibuat sesedih mungkin. Mediator mencoba menanyakan peluang damai. Tetapi aku sudah datang dengan keputusan matang. Saya tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, kataku, dan saya meminta pengembalian seluruh dana pribadi yang disalahgunakan serta pemisahan penuh tanpa hak apapun dari pihak suami atas aset warisan saya. Arman mencoba memainkan kartu kenangan, menceritakan masa awal kami pacaran, malam-malam ketika aku menemaninya saat bisnisnya sepi, janji-janji yang pernah kami buat. Bahkan menyebut nama ibuku seolah beliau pasti tak ingin anaknya bercerai, dan untuk sesaat namanya membuat dadaku nyeri. Namun justru karena mengingat ibu, aku semakin mantap. Ibuku tidak membesarkanku untuk menjadi alas kaki orang tamak. Ibuku tidak bekerja seumur hidup agar hasilnya dirampas oleh keluarga yang menganggap tamparan sebagai bahasa wajar. Mediasi gagal, dan persidangan berlanjut. Satu persatu fakta terungkap, rekaman CCTV hari kejadian diputar. Foto lebam di pipiku diperlihatkan, bukti transfer ke rekening keluarga Arman dibuka, chat antara Arman dan ibunya yang membahas rencana pindah ke rumah ibuku sebelum pemakaman, bahkan sempat selesai tahlilan turut muncul setelah tim digital forensik berhasil memulihkan data dari ponsel lamaku yang pernah kupakai, sinkronisasi dengan laptop rumah. Isi chat itu membuat ruang sidang berdesis, karena di sana jelas tertulis ibu mertuaku berkata, begitu ibunya mati, kita masuk cepat sebelum dia sadar rumah itu bisa diperebutkan. Dan Arman menjawab, iya, nanti aku bujuk dia. Kalau nggak mau tinggal paksa saja, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Kalimat terakhir itu seperti pisau yang diputar di luka lama, karena benar, mereka mengira aku sudah sendirian, bahwa tak ada lagi yang akan membelaku setelah ibu tiada, dan justru kesombongan itulah yang menjerat mereka. Hakim memandang Arman dengan dingin. Kuasa hukumnya bahkan berkali-kali terlihat kewalahan karena kliennya terlalu banyak terciduk kebohongan, sementara pihak kami tenang karena fakta berbicara lebih keras dari sandiwara. Di luar proses cerai, langkah-langkah penarikan aset pun mulai dilakukan. Salah satu ruko keluarga Arman yang pembeliannya ternyata dijamin dengan dana milikku diajukan pembekuan, rekening usaha CV Sinarjaya diperiksa alur modalnya, dan bank tempat mereka mengajukan restrukturisasi pinjaman meminta klarifikasi tambahan karena ada indikasi penyajian informasi tidak lengkap. Hanya dalam 1 bulan, dunia yang selama ini mereka bangun di atas uangku mulai runtuh satu demi satu. Arman mendadak sering menelepon dari nomor tak dikenal, kadang memohon, kadang marah, kadang menyalahkan ibunya, kadang menuduhku sengaja mempermalukannya.
dan semua panggilan itu kutolak. Aku tak lagi berkewajiban menjadi tempat pembuangan emosi lelaki yang gagal menjadi suami. Sementara itu, kehidupanku sendiri berubah drastis. Aku mulai masuk kantor pusat Maheswari Sentosa di Surabaya seminggu 3 kali, mempelajari laporan keuangan, menemui manajer cabang, meninjau gudang, mendengar keluhan karyawan yang sudah lama setia pada keluargaku. Banyak di antara mereka yang ternyata mengenalku sejak kecil, dan saat melihatku datang mengambil alih, mereka berkata, "Akhirnya Ibu Laras memimpin juga, almarhumah pasti bangga." Setiap ucapan itu terasa seperti tangan ibu yang menepuk pundakku dari jauh, menguatkanku, mengingatkanku bahwa aku bukan korban yang menunggu diselamatkan, aku pewaris, aku pemilik, aku anak dari perempuan hebat, dan aku mampu berdiri. Sebulan setengah setelah kejadian di rumah, sidang putusan sementara untuk perlindungan aset keluar, menyatakan Arman tidak berhak memasuki rumah peninggalan ibu, tidak berhak mengklaim isi rumah sebagai harta bersama, serta wajib mengembalikan sebagian dana yang dapat dibuktikan sebagai pinjaman pribadi atau transfer tanpa dasar. Keluarga mertuaku panik, karena tanpa akses pada uangku, semua topeng kesejahteraan mereka terkelupas cepat sekali, kontrakan mereka menunggak. Bisnis bahan bangunan sepi karena beberapa supplier utama yang diam-diam merupakan mitra jaringan perusahaan keluargaku memilih menghentikan tempo pembayaran setelah menilai risiko kredit mereka memburuk. Siska yang biasa pamer di media sosial mulai menghapus foto-foto kafe mahal, bapak mertuaku jatuh sakit karena stres, dan ibu mertuaku yang dulu begitu lantang menamparku kini mondar-mandir mencari orang yang mau meminjamkan uang, tetapi aku tidak merasa puas dengan penderitaan mereka semata. Yang kurasakan justru semacam kelegaan pahit, karena akhirnya semesta menempatkan mereka di depan cermin hasil perbuatan mereka sendiri. Puncaknya terjadi pada sidang putusan cerai. Ruang sidang penuh, bahkan beberapa wartawan lokal datang karena entah bagaimana sengketa ini mulai terdengar sebagai kasus perebutan rumah warisan dan kekerasan dalam rumah tangga keluarga pengusaha. Hakim membacakan amar putusan dengan suara tegas. Gugatan cerai dikabulkan, perkawinan antara aku dan Arman putus karena perceraian, hak penuh atas rumah warisan dan seluruh aset bawaan serta warisan tetap berada di tanganku. Pihak Arman diwajibkan mengembalikan dana tertentu melalui mekanisme pembayaran bertahap dan sita eksekusi bila perlu, serta laporan penganiayaan ibu mertuaku dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Ketika kata dikabulkan terdengar, aku menutup mata sebentar, menarik napas, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama aku merasa benar-benar bebas. Arman di kursi sebelah sana menunduk lesu, ibu mertuaku menangis keras sambil memukul lengan anaknya. Mungkin baru sekarang ia sadar bahwa semua arogansinya telah mengantar keluarganya ke jurang. Setelah sidang usai, mereka menungguku di lorong pengadilan, persis seperti yang mungkin akan kuceritakan kelak pada diriku sendiri sebagai bukti bahwa manusia bisa jatuh serendah-rendahnya ketika terlambat menyesal. Ibu mertuaku yang dulu menamparku di rumah ibuku kini justru berlutut di lantai lorong yang dingin, memegang ujung rokku, menangis terseduh-seduh. "Laras, maafkan ibu. Ibu salah. Jangan lanjutkan semua ini, kasihan Arman, kasihan keluarga kami. Anggap saja ibu kilaf. Tolong jangan ambil semuanya." Di sampingnya Arman juga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Laras, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi, atau setidaknya jangan sita usahaku, itu satu-satunya harapan kami." Momen itu aneh, karena seharusnya aku merasa menang. Seharusnya aku merasa puas melihat orang-orang yang pernah menginjakku sekarang memohon di kakiku, tetapi yang kurasakan justru keheningan yang sangat dalam, seperti danau tanpa riak, seolah semua emosi telah habis terbakar dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang dingin. Mereka tidak menyesali perbuatan karena sadar telah menyakitiku. Mereka menyesal karena kehilangan akses pada rumah, uang, dan kenyamanan. Jadi aku menarik pelan ujung rokku dari genggaman ibu mertuaku, menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara datar. "Ketika ibuku baru dimakamkan, kalian datang dengan truk, bukan dengan doa. Ketika aku menangis, kalian menamparku. Ketika aku memohon hormati rumah duka, kalian berkata rumah itu milik kalian. Hari ini kalian menangis bukan karena sadar bersalah, tetapi karena takut hidup susah. Jadi dengarkan baik-baik, semuanya sudah terlambat." Ibu mertuaku makin meraung. Arman mencoba menyentuh tanganku, tetapi aku mundur satu langkah. "Aku tidak mengambil milik kalian," lanjutku, "aku hanya mengambil kembali milikku."
kalianlah yang selama ini hidup dari hak orang lain. Setelah itu aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi, langkahku mantap, hakku utuh, harga diriku pulih, dan di luar gedung pengadilan langit begitu terang, seolah setelah badai panjang akhirnya matahari berani keluar. Beberapa bulan kemudian hidupku memasuki bentuk baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rumah ibuku direnovasi secukupnya tanpa mengubah jiwanya. Kamar beliau tetap kujaga seperti semula, hanya kutambahkan taman kecil dengan bunga kesukaannya di belakang. Maheswari Sentosa berkembang lebih stabil di bawah restrukturisasi yang kulakukan bersama tim profesional. Aku membentuk yayasan atas nama ibu untuk membantu perempuan korban kekerasan domestik dan sengketa waris, karena aku tahu terlalu banyak perempuan dipaksa diam demi menjaga nama baik keluarga padahal yang mereka jaga hanyalah sistem yang terus memakan mereka. Aku juga mulai kembali tertawa. Benar-benar tertawa, sesuatu yang dulu terasa mewah, dan setiap kali melihat pantulan wajahku di cermin, aku tidak lagi melihat perempuan lelah yang selalu takut mengecewakan orang lain, melainkan perempuan yang selamat, perempuan yang berdiri di atas reruntuhan hidup lama lalu membangun istana baru dengan tangannya sendiri. Kabar tentang keluarga Arman sesekali masih kudengar dari orang, bisnis mereka benar-benar merosot, ruko yang diagunkan akhirnya dilelang sebagian. Siska pindah kerja ke kota lain, bapak mertuaku sakit-sakitan, dan ibu mertuaku katanya masih sering menyebut namaku dengan campuran benci dan penyesalan, tetapi semua itu kini seperti cerita dari kehidupan orang lain, jauh, redup, tak lagi punya kuasa. Suatu sore, saat aku duduk di beranda rumah, sambil meminum teh jahe dan menatap matahari tenggelam di antara pepohonan mangga yang ditanam ibu puluhan tahun lalu, Pak Hendra datang membawa sebuah amplop. Ada surat terakhir yang dulu dititipkan almarhumah untuk diberikan jika suatu hari Nona benar-benar sudah memilih jalan sendiri. Katanya, tanganku bergetar saat membuka amplop itu, tulisan tangan ibu langsung membuat mataku basah. Surat itu pendek, tetapi setiap kalimatnya terasa seperti pelukan. Laras, kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah melewati badai yang dulu paling aku takutkan untukmu. Maaf kalau ibu tidak bisa selalu ada di sampingmu, tapi ketahuilah, kamu tidak lemah. Ibu membesarkanmu bukan untuk tunduk pada orang yang tidak menghargaimu. Rumah ini, usaha ini, semua yang ibu tinggalkan bukan sekadar harta, tapi tameng agar kamu bisa memilih hidupmu sendiri tanpa takut pada siapapun. Jangan kejar orang yang tidak mencintaimu dengan benar. Jangan bernegosiasi dengan harga dirimu. Dan kalau suatu hari kamu berdiri sendirian, ingatlah, kamu tetap anak ibu, dan itu berarti kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tak bisa menahan tangis, air mata jatuh ke kertas, namun kali ini tangisanku tidak menghancurkan, justru menyembuhkan. Aku memeluk surat itu ke dada dan memandang rumah yang dulu nyaris direbut orang, rumah yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya, karena dinding-dindingnya telah menyaksikan seorang anak yang sempat remuk akhirnya bangkit, seorang istri yang dikhianati akhirnya memilih dirinya sendiri, dan seorang perempuan yang ditampar di depan pintu rumah duka kini berdiri sebagai pemilik sah atas takdirnya. Kadang orang mengira balas dendam paling hebat adalah membuat lawan menangis, jatuh miskin, atau berlutut memohon, tetapi aku belajar bahwa balas dendam paling telak adalah hidup sangat baik tanpa mereka, mengambil kembali semua yang dirampas, menutup semua pintu yang dulu mereka injak, dan membiarkan mereka menyaksikan dari jauh bahwa perempuan yang mereka hina ternyata bukan mangsa, melainkan badai yang mereka bangunkan sendiri. Dan setiap kali aku mengingat hari pemakaman ibu, hari ketika pipiku panas oleh tamparan dan hatiku hancur oleh pengkhianatan, aku tidak lagi gemetar oleh rasa sakit, karena aku tahu justru hari itulah aku dilahirkan kembali, bukan sebagai Larasati yang penurut dan selalu memaafkan, melainkan sebagai Larasati Maheswari, putri satu-satunya dari perempuan luar biasa, pemilik rumah yang hendak dijarah, pewaris yang tak lagi bersembunyi, dan perempuan yang akhirnya berkata tidak kepada penghinaan, tidak kepada kekerasan, tidak kepada cinta yang memiskinkan jiwa, lalu melangkah pergi membawa seluruh martabat, seluruh hak, dan seluruh masa depannya sendiri, sementara di belakangnya mereka yang pernah menampar, merampas, dan menertawakan hanya bisa berlutut memanggil namanya dengan penyesalan yang tak akan pernah lagi mendapat jawaban.